Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1022. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ada wanita muda lain di samping Silan, dan juga pria tua yang memancarkan kekuatan di ranah yang mulia yang menakutkan, dan hati Qin Chen langsung tergerak. Mungkinkah saat ini melihat lelaki tua itu, wajah Zhuge Rulong juga tiba-tiba berubah. King Sui Guhua, kata Zhuge Rulong dengan mata yang dingin dan hatinya tenggelam, karena ini adalah berita buruk. Hahaha, barang tua Zhuge, anjing tua. Aku tidak menyangka akan segera bertemu denganmu. Anda menindas beberapa junior di sini, dan Anda tidak takut ditertawakan, kata King Sui Guhua. Dia berkata dengan mencibir, akan tetapi matanya segera menatap ke arah Qin Chen dengan warna yang takjub. Siapakah King Sui Guhua? Dia bisa melihat situasi di lapangan secara sekilas. Dia bisa merasakan bahwa Qin Chen dan Zhuge Rulong telah bertarung selama beberapa waktu, dan mereka semua sangat malu dengan bekas luka di tubuh mereka. Namun, di antara kelima orang Qin Chen, tidak ada ahli yang mulia. Tingkat kultivasi tertinggi hanyalah 2 ahli setengah langkah yang mulia, dan ada 3 lainnya, semuanya adalah master tapair guru suci. 5 orang seperti itu bisa bertukar pukulan dengan Zhuge Rulong, dan sepertinya pertempurannya belum berakhir dalam waktu yang lama, yang membuat King Sui Guhua tidak berdaya. Teman kecil, kamu seharusnya menjadi guru King Sui Silan, Chen King kan? Orang tua ini, King Sui Guhua, leluhur keluarga King Sui, berterima kasih karena saudara Chen King telah membantu keluarga King Sui saya, kata King Sui Guhua. Dia berkata sambil tersenyum ringan. Tubuhnya kemudian bergerak. Pertama-tama, dia menghentikan King Sui Silan yang bersemangat dan menerbangkannya ke saudara perempuannya King Sui Siun. Siun, lihat dia, jangan terburu-buru dan mundur. Pada saat yang sama, sosok King Sui Guhua bergoyang berjalan menuju medan perang selangkah demi selangkah, menumbuhkan teratai selangkah demi selangkah, dan pola dewa yang teratur bermekaran di bawah kakinya seperti teratai yang sedang mekar. Brengsek, kata Zhuge Rulong. Wajahnya berubah drastis, dan kekuatan takdir dipadamkan olehnya dengan panik. Di tubuhnya, darah menakutkan keluar, dan napas kehidupan berlalu. Saat ini, Zhuge Rulong, dia benar-benar membakar hidupnya. Tiba-tiba cahaya takdir yang menderu-deru tak berujung naik melonjak dalam sekejap, dan dengan liar menyelimuti Qin Chen. Duar, tubuh Qin Chen seketika tergores di tempat dan darah berterbangan dari goresan itu. Tetapi Qin Chen menghela napas lega, karena Zhuge Rulong menarik serangannya kepada Jiruyu Yukiansu, dan malah menargetkan dirinya lagi. Telapak tangan besar Zhuge Rulong terulur, disertai dengan badai energi yang mengerikan yang menyapu. Telapak tangan takdir itu memblokir segalanya dan menutupi seluruh sosok Qin Chen. Apa? King Sui Guhua masih terkekeh saat ini, tetapi pada saat ini ekspresinya berubah. Dia melihat Zhuge Rulong membakar hidupnya. Apakah orang ini gila? Kata King Sui Guhua. Dia dan Zhuge Rulong keduanya adalah ahli teratas veteran bertahun-tahun yang lalu, dan mereka sangat mengetahui status satu sama lain. Meskipun mereka ahli yang mulia dan berumur panjang, namun mereka juga telah memasuki masa pembusukan serta bertahun-tahun tanpa akhir. Pada akhirnya umurnya tidak cukup lama. Setiap tetes esensi dan darah mereka, setiap umur sangatlah penting. Jika mereka mengkonsumsi lebih banyak, mereka mungkin akan jatuh sebelum orang lain. Dapat dikatakan bahwa setiap orang sangat jarang memiliki umurnya. Namun kini, Zhuge Rulong rela membakar umurnya demi bisa menangkap Qin Chen. Ini jelas berarti bahwa dalam pikiran Zhuge Rulong, guru King Sui Silan Chen King itu jelas merupakan orang yang lebih penting daripada nyawanya. Dan boom, terjadi ledakan pada tubuh King Sui Guhua. Hampir pada saat Zhuge Rulong menembak, King Sui Guhua juga seketika bergerak. Di tubuhnya, kekuatan ranah yang mulia yang tak ada habisnya mendidih dan mengamuk. Seperti dewa yang sama, melakukan gerakan pembunuh yang kuat, dan umurnya juga melonjak. King Sui Guhua saat ini dia juga benar-benar membakar hidupnya secara langsung.
karena dia tahu betul bahwa Juge Rulong adalah barang tua. Karena pihak lain membuat keputusan ini, maka dia pun tidak boleh membiarkannya berhasil. Orang tua ini, kata Juge Rulong, dia marah, akan tetapi dia juga cemas dan dia ingin menjatuhkan Qin Chen sepenuhnya. Saat ini Qin Chen merasakan tekanan tak berujung menyapu dirinya dan tubuhnya sedikit gemetar dan hampir retak. Kekuatan yang dilepaskan oleh Juge Rulong itu adalah hasil dari membakar umurnya. Ini sungguh mengerikan. Namun, semakin cemas Juge Rulong, Qin Chen menyadari bahwa segalanya mungkin telah berbalik. Istana Ji Xiaodao, tungku 10.000 Dao King Jin, teriak Qin Chen. Seketika dua harta karun tingkat yang mulia itu bergetar hebat melawan di depannya, dan pada saat yang sama Qin Chen juga tiba-tiba mendesak asal-usul waktu dalam pikirannya dan memacu aturan waktu. Seketika aliran waktu antara langit dan bumi di sisi lain dengan cepat memadat. Apa aturan waktu? Kata King Sui Guhua, dia melihatnya ketakutan. Tetapi meskipun ada aturan waktu, Juge Rulong nampak masih mengambil tembakan pertama dan masih mengambil kesempatan pertama. Telapak tangan besarnya sudah menekan ke arah Qin Chen. Sementara di depan Qin Chen, Istana Ji Xiaodao dan tungku pil 10.000 Dao King Jin bergetar hebat menahan serangan Juge Rulong. Namun Qin Chen menyadari bahwa serangan Juge Rulong itu tidak dapat ditahan hanya dengan dua harta tingkat yang mulia itu. Oleh karena itu, Qin Chen segera kembali mendesak totem di tubuhnya. Seketika, dia mendorong totem itu. Niat membunuh yang tak ada bisa melonjak di matanya. Dan di saat yang sama, pedang karat misterius di tangannya juga naik ke langit dengan energi pedang yang tak ada habisnya. Energi pedang berada di atas awan dan juga kekuatan totem itu juga sangat kuat. Seketika Qin Chen meledak menjadi kabut berdarah, dia berlumuran darah. Akan tetapi, walaupun begitu, akhirnya Qin Chen berhasil memblokir serangan Juge Rulong itu. Kurang ajar, kata Juge Rulong, dia marah, dia frustasi dan ingin melanjutkan aksinya. Tetapi pada saat ini, serangan King Sui Guhua telah melandaknya dan serangan mengerikan langsung datang kepadanya. Dan boom, seketika pertarungan antara Juge Rulong dan King Sui Guhua terjadi. Kedua belah pihak saling bertarung dan langit bergetar. Juge Rulong langsung kaget dan dia hanya bisa bertarung dengan Juge Rulong. Memanfaatkan kesempatan ini, kelima Qin Chen segera berkumpul. Chen Shao, apakah kamu baik-baik saja? Semua orang segera memandang Qin Chen dengan cemas. Aku baik-baik saja, kata Qin Chen. Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan sepotong pil dan menyerahkannya kepada semua orang. Dan semua orang segera dengan cepat menelan pil itu. Tiba-tiba napas di tubuh mereka semua sedikit mereda. Selanjutnya, King Sui Guhua bergerak sedikit dan dia langsung jatuh di samping Qin Chen lalu berkata, apakah teman kecil baik-baik saja? Terima kasih senior telah membantuku, kata Qin Chen. Dia segera melengkungkan tangannya kepada King Sui Guhua. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Orang tua ini juga ingin mengucapkan terima kasih karena kamu telah menyelamatkan keluarga King Sui ku, kata King Sui Guhua. Dia berkata dengan ringan, lalu kemudian berkata lagi, yakinlah, karena ada orang tua ini, Juge Rulong itu tidak akan bisa melakukan apapun kepadamu. Kurang ajar, King Sui Guhua, kamu barang tua, kata Juge Rulong. Nampak dia menyipitkan matanya, dia frustasi, dia marah. Begitu King Sui Guhua datang, rencananya untuk mengambil Qin Chen dan yang lainnya segera terhenti. Karena ada King Sui Guhua dan Qin Chen, tidak mungkin baginya untuk menangkap Qin Chen. Saat ini, dia bahkan menyesal karena tidak membakar umurnya dari awal. Jika dia membakar umurnya dari awal dan memperlihatkan semua kartu haulnya, mungkin dia bisa mengalahkan dan menangkap Qin Chen dari awal sebelum King Sui Guhua tiba. Namun sekarang semuanya telah terlambat. King Sui Guhua, kamu tidak tahu siapa orang ini. Ada banyak rahasia dalam diri orang ini yang berhubungan dengan masa depan surga saya. Jika Anda melakukan ini, Anda membantu orang tersebut untuk menganiayanya, kata Juge Rulong. Dia berkata dengan dingin kepada King Sui Guhua. Oh, benarkah? Kata King Sui Guhua seraya melirik ke arah Qin Chen. Temperamen Qin Chen. Dia dapat melihat temperamen Qin Chen yang luar biasa dan mengejutkannya. Dan pada saat yang sama, dia memahami bahwa tembakan Juge Rulong ke arah Qin Chen pasti telah memperhitungkan sesuatu. Kemudian, menanggapi kata-kata Juge Rulong, King Sui Guhua hanya tertawa dan berkata,
Hahaha, anjing juga tua, kamu benar-benar tidak tahu malu. Orang jenius seperti itu tidak peduli rahasia apapun yang ada di dalamnya. Semuanya adalah hal baik bagi dunia surga saya. Apakah kamu mencari kematian? Juge Rulong berkata dengan suram. Kamu mempunyai umur paling banyak 1000 tahun. Aku tidak keberatan untuk mengirimu ke neraka lebih cepat. Mendengar itu, King Sui Guhua tertawa. Kalau begitu cobalah. Jika aku mati, aku juga akan menyeretmu ke neraka, kata King Sui Guhua. Dia mencibir dan dia berkata bahwa dia sama sekali tidak takut kepada Juge Rulong. Karena kedua belah pihak telah berperang selama puluhan ribu tahun dan mereka sangat jelas tentang seberapa besar kekuatan satu sama lain. Guru, saat ini King Sui Shilan dan King Sui Siun datang ke sisi Qin Chen. Melihat Qin Chen, mata kecil King Sui Shilan sangat bersemangat dan mata indahnya berbinar. Kamu gadis kecil di sini, apakah kamu tidak takut akan bahaya? Kata Qin Chen. Akan tetapi dia sudah mengerti bahwa seharusnya berita bahwa dia membantu keluarga King Sui itu adalah karena King Sui Shilan yang memberitahu King Sui Guhua. Sehingga leluhur keluarga King Sui Guhua datang dan menawarkan bantuan kepada Qin Chen. Kebaikan ini Qin Chen akan selalu mengingatnya. Sementara Jiruyu, dia saat ini memandang King Sui Shilan dan King Sui Siun. Dia mencibir mulutnya. Mereka adalah dua embrio yang lebih cantik. Bukankah Qin Chen akan menemukan beberapa wanita lagi di surga? Namun di saat itu, boom, terjadi ledakan di pintu. Pada saat ini, sebuah pintu kehampaan muncul tidak jauh dari sana. Dan pada saat yang sama, beberapa aura mengerikan muncul dan lalu melangkah ke tempat ini. Apakah 3 master teratas lainnya? Terlebih lagi, ketiga orang ini semuanya memancarkan aura yang menekan langit. Dan itu ternyata adalah 3 ahli yang mulia. Bagaimana situasinya? Kapan ada begitu banyak ahli yang mulia di surga ini? Biasanya, sangat sulit untuk melihat satu ahli yang mulia. Tetapi sekarang, ada beberapa sekaligus. Beberapa orang di sana segera berkata, perlu dicatat bahwa tidak banyak ahli yang mulia di antara 4 alam surga besar saat ini. Bukan berarti tidak ada ahli yang mulia yang lahir dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun alam surgawi telah rusak, tidak banyak ahli yang mulia yang lahir. Namun, sebenarnya ada beberapa. Tetapi, kebanyakan dari mereka adalah ahli yang mulia yang semuanya pergi ke medan perang 10.000 ras untuk melawan iblis. Semua orang kemudian melihat ke atas dan ketika mereka melihat wajah ketiga orang itu tiba-tiba datang. Ya, Anda semua pasti sudah tahu. Itu adalah Yang Mulia Jiuyu, Yang Mulia Pancur Bintang, dan Yang Mulia Ye Guang. Orang yang datang ternyata adalah ketiga ahli yang mulia dari 3 kekuatan teratas di surga. Begitu ketiganya muncul, mata mereka bertiga langsung terfokus kepada Qin Chen yang hadir. Saat ini, Qin Chen masih terlihat waspada, sedangkan 2 harta karun tingkat yang mulia tidak disingkirkan. 2 harta karun itu melayang di atas kepala Qin Chen, waspada di sekelilingnya. Ketika ketiga ahli yang mulia itu melihat ini, satu demi satu memiliki pelangi ilahi yang muncul di matanya. Sebab kedua harta tingkat yang mulia ini sangat familiar bagi mereka bertiga. Itu adalah tungku suci yang diperlihatkan oleh jenius muda yang dikejar oleh Yang Mulia Iblis waktu itu. Menatap tungku 10.000 Dao King Jin, ketiga ahli yang mulia, Yang Mulia Pancur Bintang, Yang Mulia Ye Guang, dan Yang Mulia Jiuyu semuanya terkejut. Yang mulia dari 3 kekuatan teratas mereka muncul di alam surga selatan itu karena mereka ingin menyelidiki Yang Mulia Iblis yang mengejar seorang jenius muda dan ingin membunuh jenius muda dari ras manusia itu. Dan mereka bertiga ingin menyelidiki asal-usul jenius muda tersebut. Hanya saja mereka kehabisan akal dan pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan pihak lain, bahkan meminta leluhur Juge untuk menghitungnya. Namun mereka tetap saja tidak mendapatkan apa-apa. Namun siapa sangka bahwa mereka benar-benar melihat tungku suci misterius itu yang muncul di lautan virtual waktu itu. Mereka tidak menyangka akan melihatnya di sini. Apakah orang ini adalah jenius muda yang diburu oleh Yang Mulia Iblis waktu itu? Segera tatapan ketiga ahli yang mulia itu tertuju kepada Qin Chen. Tatapan mereka menyala dengan pelangi ilahi. Saat ini, di bawah tatapan mereka bertiga, Qin Chen nampak tidak kehilangan postur luar biasanya.
dia tetap berlama-lama di sekujur tubuhnya dengan pelangi aturan yang mengerikan. Postur ini sangat menakutkan, dan juga Qin Chen masih memiliki aura yang mengerikan. Napas ini jelas hanya ranah guru suci Tapahir, tetapi membawa perasaan berdebar-debar kepada 3 ahli yang mulia itu. Anak ini luar biasa. Ketiga ahli yang mulia itu memiliki gagasan seperti itu di dalam hati mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mata ketiga ahli yang mulia itu kembali tertuju kepada Zhuge Rulong dan King Sui Guhua. Dan ketika mereka melihat Zhuge Rulong, mereka tidak bisa untuk tidak marah. Zhuge Rulong ini benar-benar mengetahui sesuatu, namun sebenarnya menyembunyikannya dari kita. Ketiga ahli yang mulia itu marah dengan begitu banyak mata. Mereka dapat melihat bahwa Zhuge Rulong sedang menargetkan Qin Chen dan yang lainnya, dan segera merasa yakin bahwa Zhuge Rulong pasti sebelumnya telah menghitung sesuatu. Jika tidak, maka itu tidak akan terjadi secara kebetulan dan akan bertindak terhadap Qin Chen dan yang lainnya. Saya telah melihat ketiga yang mulia. Melihat orang-orang yang datang, King Sui Guhua segera melengkungkan tangannya dan memberi hormat. Dia juga seorang ahli yang mulia, dan pada saat yang sama, dia merupakan leluhur dari kekuatan tertinggi alam surga selatan. Tetapi, jika dibandingkan dengan yang mulia dari 3 kekuatan teratas itu, identitasnya masih sedikit lebih buruk. Tidak masalah. Yang mulia Jiyu melambaikan tangannya, lalu menatap Qin Chen, dan lalu kemudian melihat ke arah Zhuge Rulong, lalu mendengus dingin. Leluhur tua Zhuge, kebetulan sekali. Saya benar-benar melihatnya di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Bukankah itu benar? Kamu perlu menjelaskannya kepadaku. Kata yang mulia Jiyu itu, dia nampak kesal dan berkata sambil mencibir. Segera hati Zhuge Rulong merasakan bahwa dia berada dalam masalah. Namun dia juga tidak menyangka akan melihat ketiga ahli yang mulia itu di sini. Akan tetapi melihat kedatangan ketiganya, Zhuge Rulong langsung berbinar dan dia langsung berkata sambil tersenyum. Ketiga yang mulia, orang tua ini sebelumnya merasakan bahwa tempat makam pedang telah berubah. Jadi orang tua ini datang untuk menyelidikinya. Namun tanpa diduga, saya melihat orang ini. Yang mulia Jiyu, Anda sebelumnya mengatakan bahwa sedang mencari jenius muda yang dikejar-kejar oleh yang mulia iblis waktu itu. Ya, pemuda ini adalah orangnya. Orang tua ini telah menemukannya. Selanjutnya yang mulia Jiyu langsung menatap Qin Chen, matanya samar dan berkata dengan ringan. Anda benar-benar membuat saya menunggu untuk menemukan Anda. Saya tidak tahu siapa Anda dan mengapa ada yang mulia iblis yang mengejar Anda dan ingin membunuh Anda. Kata yang mulia Jiyu itu, dia bertanya kepada Qin Chen. Siapa Anda? Kata Qin Chen. Dia mendengar nada tidak menyenangkan dari yang mulia Jiyu dan Qin Chen mengerutkan kening. Orang ini bahkan tidak mengenalnya, tetapi dia sangat marah ketika dia muncul. Tetapi jika dipikir-pikir, bagaimana mungkin yang mulia Jiyu dan ketiganya tidak marah? Mereka bertiga telah mencoba yang terbaik untuk menemukan Qin Chen. Akan tetapi tidak menemukan apapun. Tentu saja mereka tidak bahagia di hati mereka. Dan apa yang terjadi di lautan spiritual begitu kejam sehingga di mata yang mulia Jiyu, Qin Chen harus mengambil inisiatif untuk menemukannya dan muncul di hadapan mereka dengan patuh. Karena mereka bertiga adalah kekuatan teratas di surga. Namun, alih-alih muncul dan memperlihatkan dirinya, Qin Chen ini malah bersembunyi dan malah membiarkan mereka bertiga mencarinya. Dan bahkan setelah mencarinya begitu lama, mereka bertiga tidak menemukannya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.